Cuma saya butuh itu kalian langsung tanya jawab aja. Langsung kita handle objection aja gitu loh. Oke, mantap. Jadi ini langsung aja ya, kalau yang mau tanya boleh langsung open mic atau chat gitu ya. Iya, langsung aja. Oke ya, Bapak Ibu yang mau tanya ke Kojon, silakan bisa langsung open mic-nya aja atau bisa di chat langsung ya. Oke. Memang ya kalau juara langsung to the point gitu, tetap gitu ya. Ada humble banget sih, John. Nah, mau nanya dong, Mm, sebelumnya kan lu dari produser, ya kan? mm, mm. Apa yang bikin lu mungkin dari segi mindset tuh kok jadi kepikir ke arah rekrut? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lu jadi produser, kan pasti aktivitas sama rekrut kan beda. Nah, apa yang lu lakukan berbeda nih sehingga bisa jadi top rekrut gitu di 2024? Thank you, bro. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Dulu saya sebagai produser selama sampai hari ini ya, sampai tahun kemarin masih produser, artinya saya sudah 23 tahun sebagai produser, dan kenapa gua pingin change dari produser menjadi seorang rekruter. Karena satu, ya tidak bisa bohong ya, maksudnya faktor usia, satu. Yang kedua, kalau saya kerja sendiri semuanya, saya merasa capek ya. Kalau kerja teamwork itu lebih luar biasa lagi. Memang awal-awalnya agak bagi saya itu pingin putus, tapi aduh, saya harus berusaha. Saya bisa sebagai produser, gue juga harus bisa sebagai recruiter, karena saya melihat terinspirasi salah satu leader yang sangat luar biasa itu Ibu Iriani ya. Jadi Ibu Iriani itu sebagai contoh buat ke saya. Waktu saya join itu, sebetulnya saya join di Generali itu tahun 2012. Akhir juga saya join di 2012. Saya ketemu sama beliau gitu loh. Waktu itu beliau masih belum ada apa-apanya gitu loh. Tiba-tiba sampai hari ini udah luar biasa ya. Dalam 5 tahun terakhir saya gabung kembali ke Generali, saya melihat perubahan yang sangat drastis pada Ci Iriani ya. Jadi itu sebagai contoh buat ke saya. Makanya saya merasa dia bisa, saya juga harus bisa gitu. Apalagi saya sebagai produser, dan selama ini bersyukur saya istilahnya bukan bermaksud sombong atau apa, enggak. Karena saya sangat tahu apa yang harus saya lakukan. Saya jadi seorang produser, saya juga harus lakukan yang terbaik. Bukan hanya produser yang biasa-biasa saja. Jadi sehingga dari 23 tahun ini saya sudah 8 kali TOT, 6 kali COT, yang selainnya itu MDRT. Jadi saya merasa sangat tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya tidak pernah absen namanya top of the year ya. Dimanapun saya berada, di perusahaan manapun, saya tetap harus lakukan jadi seorang produser yang hebat, karena saya sangat mengerti apa yang saya harus lakukan gitu loh. Jadi saya mau change ke rekruter itu sangat tantangan yang sangat besar ya. Dari 2023 aku mulai change pikiran saya dari Pak Tan, hari ini Iriani kenapa bisa, kenapa kamu enggak gitu loh. Jadi saya didoktrin sama Pak Tan, saya harus jadi seorang rekruter. Jadi saya coba waktu itu 2023, saya coba dalam 3 bulan, bersyukur saya ranking 2. Ini yang ranking 1 adalah tahun kedua saya ya, menjadi ranking 1 dari ranking 2. Saya coba langsung masuk jadi top recruiter first runner up. Habis itu tahun 2024 saya jadi the winner. Jadi di sini kita tidak ada yang sombong. Yang penting kita pingin belajar, saya pingin fighting apa yang harus saya lakukan. Saya sekarang posisinya adalah recruiter. Kalau saya jadi recruiter, saya harus jadi recruiter yang baik, dan saya memberikan lead by example. Sudah saatnya saya doktrin kepada tim-tim saya gitu loh. Terjawab, John? Okay. Thank you, brother. Kalau dari segi aktivitas, apa yang beda, bro? Aktivitasnya saya lebih capek ya, lebih jauh berbeda, karena sekarang tiap harinya saya itu ketemu orang, bukan lagi namanya sebagai produser, prospek untuk closing, tapi saya mengajak mereka yang berpotensi untuk mengajak mereka untuk ayo sama-sama gabung di Generali, dan untuk mengajar mereka itu kan dari organik ya, agak susah ya, tapi bagi saya itu bukan tantangan. Jadi bagi saya itu memang sudah harusnya, itu sudah makannya saya gitu loh. Jadi menurut saya sih, kalau kita anggap itu mudah, dia akan jadi lebih mudah. Tapi kalau kita merasa itu sebagai berat, makanya dia akan jadi berat. Makanya saya merasa
Ini saya adalah leader, Jadi saya leader, apa tugas seorang leader? Ya, setiap hari adalah gimana kita yang sudah vakum, yang sudah nggak jalan, ayo mari ke sini. Apa hambatan kalian? Ayo biar saya bantu, saya terjun ke lapangan untuk membantu mereka closing gitu loh. Oke, thank you, brother. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan? Ko John, saya boleh tanya ya? Saya Norman. Ya, oke. Ya, cara rekrut itu, pembicaraan awal itu dari Ko John itu seperti apa pada saat rekrut ya? Khususnya umpamanya untuk orang-orang yang bekerja atau profesional atau dia pengusaha. Ada nggak Ko John mungkin trik-triknya yang seperti apa kita mau rekrut orang yang bekerja atau orang profesional atau pengusaha? Kira-kira apa yang kita ucapkan di awal gitu loh agar mereka menarik untuk mereka mau mengerti, kira-kira gitu Ko John. Thank you Ko John. Ini pertanyaan yang sangat bagus, singkat tapi panjang ya ceritanya. So simple, kalau saya sih makanya saya bilang waktu saya jadi produser, saya harus ada branding. Ya, kalau kayak di Tanjung Pinang ini kan kota kecil banget, kota yang sangat kecil. Jadi saya awal-awalnya kan saya udah bilang 23 tahun saya sudah branding. Brandingnya seperti apa? Mereka kadang-kadang kita bukan sombong atau kita expose segala macam, bukan. Tapi itu sebuah nilai. Makanya saya bilang kalau teman-teman yang sungguh-sungguh, apalagi kalian di Oras ya, tempat yang sangat tepat gitu loh. Maksudnya kalian punya sistem, punya kayak ada training, kayak hari ini pertemuan kita, itu kan sangat luar biasa ya. Jadi kita harus doktrin kita sendiri dulu. Kita harus membuat kita punya nilai jual. Kita sudah punya nilai jual, kita ketemu orang juga brandingnya udah beda. Jadi kita begitu bertemu, orang ketemu kita, dia melihat kita itu, Ko John itu udah orang luar biasa gitu loh. Kayak kalau kita capai setiap tahun, so far sampai hari ini saya nggak pernah absen namanya trip juga, oke? Itu branding buat ke kita. Jadi teman-teman juga jangan berkecil hati, walaupun reward yang sangat kecil pun kita jangan takut atau malu untuk expose. Dan kita sebagai seorang agent, kita harus kasih orang tahu di masyarakat itu bahwa gue adalah profesi seorang agent asuransi. Kadang-kadang ada yang gengsi ya, saya merasa kalau saya mengungkapkan, oh kamu bekerja di mana, di usaha apa? Saya agent asuransi gitu loh. Kadang-kadang mereka mengungkapkan itu malu gitu loh. Tapi ini memang kerjaan gua, kerjaan yang sangat mulia. Kenapa gua harus malu? Mereka juga butuh agent yang benar-benar profesional menghandle keuangan mereka ya. Kalau mereka terjadi resiko hidup, terjadi apa-apa, ada satu agent yang membantu mereka handle gitu loh. Jadi branding yang paling pertama, yang kedua gimana kita memasukin kayak karyawan atau orang-orang profesional segala macam, yaitu branding pertama. Yang kedua, saya sampaikan itu dalam 1,5 tahun ini saya cerita ke teman-teman itu yang mengajak rekrut, ya nggak gampang. Saya tahun lalu dalam 2 tahun ini saya rekrut hampir 100 orang. 100 orang itu pribadi saya, semua saya yang rekrut. Capek setengah mati, tapi saya berusaha setiap hari, saya berusaha, ada yang jadi, ada yang tidak, ada yang jadi, ada yang tidak. Kalau kayak pengusaha, mereka kan gengsinya tinggi. Kalau gengsinya tinggi, yang orang pengusaha itu dia butuhnya apa? Sebetulnya masalah keuangan mereka punya. Yang mereka mau adalah rewarding, sebuah pembuktian, penghargaan, dan mereka maunya apalagi trip gratis. Mereka mampu, tapi namanya dapat reward, dapat gratis, mereka itu hot buttonnya di situ. Makanya kadang-kadang kalau serinya seperti apa sih kita memasuki recruiting untuk memasukin ke mereka, itu tergantung lawannya kita ya, tergantung lawan. Kalau pekerja, ya kita membicarakan perbedaan. Kalau waktu mereka kan terikat, ya gaji walaupun mereka sehebat apapun, serajin apapun, mereka hanya terimanya gaji. Kalau di sini kan waktunya bebas. Kemampuan tergantung kemampuan kita di dalam menjual atau merekrut. Di asuransi itu kan ada dua aja, antara sharing dan recruiting. Kalau kita nggak jago recruiting, ya jago selling. Nggak jago selling, ya jago recruiting gitu loh. Jadi kalau bisa, dua-dua kita sudah jago recruiting, jago closing lagi, itu alangkah luar biasa lagi kan, income kita lebih besar lagi. Ya, saya akan menceritakan tentang kayak tadi saya bilang orang yang berprofesional atau orang pengusaha, orang kaya, mereka maunya apa? Rewarding. Mereka maunya trip,
Oke, tapi kalau pekerja mereka maunya seperti apa? Mereka otomatis mau waktu bebas, uangnya yang banyak, income-nya banyak, dapat bonus, dapat THR, dapat segala macam. Kita kan bisa sebarkan yang mengenai tentang good, tentang kalau mereka MDRT mereka dapat good, ya kan? Kayak Johnny Sung, kayak Harta, mereka udah dapat kan dalam kemarin. Saya juga yang kelima kali saya juga dapat gitu loh. Saya merasa trust banget kepada Generali karena saya dapat good itu ya tidak seberapa tapi itu sangat luar biasa tambahan buat ke kita gitu loh. Ya kan kayak seperti John juga ada terima 10 kali berturut-turut. Nah, itu kan sebuah branding bagi mereka. Maka kita sebagai teman-teman, kita jangan berkecil hati. Walaupun sekarang saya masih di posisi kecil, saya juga harus berusaha menjadi yang terbaik gitu loh. Waktu saya jadi agent, saya juga agent yang biasa dari cash 300.000 waktu zaman 23 tahun yang lalu, saat di tahun 2001 ya saya masuk di yang merah yang kepala ikat itu. Ikat tali itu. Nah, saya juga dari nol gitu loh. Saya dari kas-kas kecil baru ada hari ini. Makanya kalau pertanyaan yang tadi itu sangat luar biasa itu kalau pekerja ya kita cerita mereka mau tak waktu bebas, ya kan? Ada tambahan kalau mereka rajin, mereka punya keuletan, mau kegigihan, mereka dapat lebih jauh daripada gajinya bisa sampai berapa puluh kali lipat, sampai bahkan yang beratus kali lipat gitu loh. Itu kan tergantung kemampuan. Di sini kalau di asuransi itu tergantung kita ya. Teradu loh, saya bilang adu, tergantung kita kemampuan kita. Kalau kamu semakin hebat, kamu dapatnya semakin banyak gitu loh. Jadi cara masuknya itu sangat simpel ya. Makanya sekarang saya bilang recruiting is so easy. Gampang banget kalau recruiting. Kita tinggal sharing aja, tinggal ngomong apa adanya. Ya kadang-kadang saya tunjukin kalau ada yang, masa sebanyak gitu. Aku tunjukin, ini income saya loh dalam setahun gitu loh. Saya dapat 2M lebih setahun. Ini benar nggak 1 bulan 200 juta. Apalagi waktu saya jadi produser, saya dapat 2M lebih komisi itu. 1 bulan 200 juta, saya kalau Johnny Sung kayak Harta mereka udah kenal saya udah lama. Saya nggak pernah produksi, saya produksinya hanya di akhir tahun. Saya biasa November sampai Desember saya baru produksi. Dan 1 case 2 case saya udah 1M 2M, saya udah nggak pusing gitu loh. Ya, jadi bukan bermaksud sombong ya, tapi maksudnya saya sudah melewati prosesnya itu, saya baru dapat ada hari ini. Jadi saya dapat waktu itu begitu banyak dan waktu kayak contoh tadi masuk menceritakan tentang masuk dalam waktu itu saya 21 hari saya sudah TOT. Itu kan sebuah branding bagi saya, itu record saya yang pecahkan, maksudnya dalam dua minggu lebih, hampir 3 minggu lah, 21 hari, saya dapat TOT dalam 3 minggu. Itu kan bagi record saya tersendiri gitu loh. Yang kita lawan, maksudnya musuh yang terbesar adalah kita diri sendiri. Kita jangan melirik kiri kanan. Kalau sifat saya nggak, I don't care yang mau kiri kanan, mau sebesar apa, sekecil apapun, nggak urusan gue. Yang penting gue tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus jadi yang terbaik. Itu aja. Jadi kalau masalah recruiting tergantung lawan kita, dan hot buttonnya, ya kita harus cari hot buttonnya untuk memasuki ke recruitingnya itu tersebut. Semoga terjawab dan terbantu ya. Terima kasih Ko John, terima kasih banyak ya. Satu lagi, kalau umpamanya menghadapi salah merekruting, apakah maaf ya penampilan apa segala macam itu juga mendukung? Terima kasih Ko John. Ya. Ada lagi? Kita boleh. Mau Kita nanya, boleh John. bantu bacain yang di chat apa? John. Oke, yang di chat nih ya kok. Siang kok, mungkin boleh kasih tips dan trik biar bisa achieve MDRT, COT, dan lain-lain dari Tionardo. Oke. Gimana achieve COT dan TOT? Oke. Ini balik sebagai produser ya. Kalau COT, TOT saya itu, makanya tadi saya bilang saya itu butuh proses. Saya dari kas-kas kecil, baru sampai ada hari ini, yaitu dengan cara saya dalam sebanyak kas yang saya prospek, pasti ada bibit bobot yang bagus. Jadi saya hanya, kalau dulu, kita waktu jadi agent, kita nggak ada training seperti ini ya. Maksudnya training seperti yang diadakan di Ores yang begitu lengkap, yang begitu mendukung sekali ya. Kalau dulu kita hanya didoktrin sama leader kita, yaitu jualan-jualan canvassing, door to door gitu ya. Dari situ saya banyak dapat, habis itu saya
Suatu hari itu saya pingin jadi seorang MDRT. Waktu itu kita MDRT nggak didaftar. Katanya nggak perlu didaftar. Buat apa? Tapi waktu itu kami pingin banget untuk ke Amerika ya. Pingin ke Amerika waktu itu tahun 2006. Saya ikut MDRT pertama kali itu di Los Angeles. Di Los Angeles acaranya. Waktu itu saya pergi, saya dapat ilmunya gini. Gimana cara mereka mendapatkan cash yang begitu gede. Setiap tahun waktu itu ada satu pembicara ya, dia menyatakan dia itu setiap tahun dia lakukan cuma closing 1-2 case itu TOT selama 21 tahun waktu itu 2006. Dia itu setiap tahun TOT dengan 1-2 case. Jadi saya ingin tahu kok orang bisa ya. Dulu saya mau capai posisi di Mastro aja yang ada di Generali. Itu dulu kita namanya Star Club. Itu saya bisa jual sampai 80 cash, 90 cash. Ternyata yang saya jual itu adalah kemauan saya sendiri. Kita kan biasa dulu suka menceritakan rekening A dan B. Habis itu kita menyatakan ke nasabah bahwa Bapak nih kalau masuk 1 juta nih ya 1 juta Bapak akan mendapatkan UP sekian, sakit kritis sekian, ADB sekian, pembebasan premi segala macam bla 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 bla. Tetapi kesalahan yang terbesar adalah saya yang menentukan harga. Waktu itu bodohnya kami ya, maksudnya bodohnya kami itu kita yang menentukan harga bahwa kalian beli polis adalah dengan 1 juta dapatnya sekian. Artinya saya sudah melakukan kesalahan dalam selling. Kenapa saya mengatakan kesalahan? Kita jualnya harusnya jual kebutuhan nasabah, bukan kebutuhan agent. Jadi saya jualnya kebutuhan, makanya dari tahun 2006 sampai sekarang so far saya selalu di atas 1M ya produksi saya dan dengan cuma 1-2 cash. Saya nggak pusing dengan malahan setiap tahun itu saya kurang cash. Makanya kadang-kadang teman-teman kok kamu produksi terbanyak tapi nggak masuk ke AAJI segala macam. Karena AAJI itu kan minimal 1 tahun 36 cash. Saya cuma 1 tahun cuma 1 cash 2 cash. Karena apa? Caranya adalah sangat simpel. Kita dari seleksi semua nasabah yang ada, pasti punya bibit bobot yang terbaik. Oke? Dari bibit yang terbaik itu, kita akan menjadi satu grup. Saya jadikan pribadi saya adakan satu grup itu. Saya akan terus menjalin hubungan baik, bukan semata-mata gua ke sana itu hanya closing. Jadi klien-klien saya itu saya sudah menjalin hubungan itu sudah kayak benar-benar adik-beradik gitu loh. Sampai keluarganya, sampai adik-beradiknya gue kenal semua gitu loh. Jadi sampai di sana gue enaknya gini. Begitu kita udah menjalin hubungan baik dan orangnya itu benar-benar yang kita prospek itu orang yang mampu. Orang yang benar-benar berpotensi. Kadang-kadang orangnya itu dia ngerti asuransi itu bagus tapi dia nggak punya duit. Artinya apa? Kita nggak tepat sasaran. Jadi kita harus cari orang yang benar-benar, maaf kata, menengah ke atas. Dan menengah ke atas itu nggak gampang mereka membeli asuransi, apalagi kalau yang benar-benar high level. Kalau benar-benar yang high level itu sudah nggak butuh asuransi. Mereka udah nggak butuh asuransi, tapi mereka butuhnya apa? Trust. Mereka itu butuhnya trust, kepercayaan. Mereka itu butuh teman sejati. Jadi dari situ, gue akan masuk dan gue akan cerita pelan-pelan. Gue akan masukkan mereka pelan-pelan. Gue habis itu mengajak mereka, oh, dengan jual kebutuhan ini, kira-kira kalau kita misalnya, oke, saya lanjut ya. Jadi, begitu gua masuk, gua akan menceritakan ke mereka tentang asuransi. Kadang-kadang ada yang bisa terima, ada yang enggak. Tapi saya pelan-pelan karena jalin hubungan baik, mereka mau dengar. Jadi gimana closing, gimana supaya cepat TOT, saya dengan cara adalah menjalin hubungan baik. Oke, satu. Yang kedua, jangan ada udang di balik batu. Jangan hanya untuk prospek, demi prospek kita bertemu. Saya sepanjang tahun itu, kalau dulu saya sebagai produser, setiap tahun kan tadi saya udah bilang, saya kerja cuma 1 bulan, 2 bulan, gue udah capai target, gue nggak mau pusing lagi gitu loh. Gue 10 bulan itu kegiatan gue apa? 10 bulan itu gue adalah selalu berorganisasi sama berteman sama orang-orang list saya yang high level itu. Saya akan menjalin hubungan, ya sama-sama pergi holiday, sama-sama pergi nyanyi gitu loh. Kita ada bikin club dance, main golf. Ya, jadi dari situ kita menjalin hubungan yang sangat baik. Jadi begitu gua tembak itu langsung kena gitu loh. Jadi prosesnya gimana supaya si OTT kita harus
butuh proses mencari bibit itu yang bagus itu. Dan dari situlah kita harus jalin hubungan baik, langsung kita tembak itu masuk sih. So far itu sih langsung terbantu banget ya, dan saya selalu rolling, dan saya tidak tiap tahun misalnya nasabah klien saya yang pertama yang paling besar misalnya Johnny Sung, habis ada Harta, misalnya ada Iriani. Gue nggak tiap tahun Johnny Sung gitu. Lama-lama dia juga, aduh John, gue gila kalau tiap tahun gue aja yang support lu, gila kan? Nggak mungkin. Gue biasanya 5 tahun, tahun ke-6 gue baru rolling lagi. Jadi saya merasa produser itu sangat gampang ya. Kapan gue mau capai, gue tinggal ngomong aja gue udah capai gitu loh. Bukan karena hebat, tapi karena gue udah settingnya sudah benar gitu loh. Settingan gue udah benar, dia tinggal masuk aja gitu loh. Jadi bagi teman-teman, kalau misalnya cash nggak setinggi itu, ya kita kan bisa cari, misalnya saya ada bagi 3 sesi, ya, kalau dulu saya bagi 3 sesi, yang di 500, yang 50 juta sampai 250 juta, itu level C. Yang 250 sampai 1M itu level B. Level A level itu di atas 1M. Jadi gue bagi-bagi. Jadi dari bagi-bagi itu gue akan rolling terus. Jadi setiap tahun capai itu, saya tinggal rolling aja. Jadi nggak setiap tahun Johnny Sung. Lama-lama orang juga malas. Nanti kalau kecuali ada produk baru, gue akan sodorkan. Mereka mau, ya nggak mau pun nggak apa-apa gitu loh. Gue hanya sampaikan aja gitu loh. Jadi biasanya cara saya itu seperti itu gitu loh. Jadi moga terjawab ya, terbantu ya. Tapi ini lengkap banget kok, bagus banget. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Hasan kok. Pagi kok mau nanya, Koko kan basicnya produser, lalu sekarang jadi builder. Bagaimana Koko membagi prioritas dan ambisi? Karena saya tahu pasti berat menahan nafsu jualan katanya. Bagaimana memanagenya tuh, kan selama ini produser, nah tapi kan sekarang jadi builder tuh, banyak rekrut. Nah, manage hatinya tuh gimana? Pengen jualan tapi harus utamain rekrut. Nah itu gimana tuh? Oke, saya sangat, kalau jawaban ini saya sangat simpel ya, saya sangat bersyukur, sangat terima kasih kepada Tuhan ya, karena dia memberikan pertemuan aku dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang bagus gitu loh. Jadi saya, kayak contoh saya pribadi, sekarang saya set adalah dari Januari sampai bulan Oktober nanti, itu semua saya rekrut. Saya usahakan rekrut. Nanti November, Desember saya akan berusaha saya jualan. Saya akan berusaha jualan, tetap saya jualan. Di sana gue tetap tidak meninggalkan sebagai produser. Jadi saya mau memecahkan rekrut adalah seorang produser juga seorang jago rekrut. Karena kalau kita di dunia industri asuransi, orang yang jago rekrut dan jago closing itu nggak ada record tersebut gitu loh. Maksudnya dia sebagai top century builder, dia juga sebagai top TOT, dia juga sebagai top producer, nggak ada seperti itu. Pasti harus ada kehilangan salah satu, nggak ada yang sempurna istilahnya. Tidak ada yang jadi sekarang saya sih usahakan yang terbaik adalah saya rekrut, dan mudah-mudahan saya bisa capai masuk dalam century builder, impian saya ya, Centrum Builder, dan saya juga bisa jadi TOT gitu loh. Jadi saya TOT kembali, saya mau mencetak TOT kembali, dan saya sebagai Centrum Builder itu record yang belum bisa ada di industri yang pecahkan. Mau siapapun, baik pun Pak Tan maupun Denny Utama, mereka ya jago rekrut, tapi mereka nggak pernah namanya record sebagai TOT, dan dia sebagai Centrum Builder, nggak ada gelar tersebut gitu loh. Jadi saya punya impian yang lebih besar lagi, karena saya merasa saya sebagai produser sudah cukup besar, dan sangat berat sekali kalau kamu bilang gimana manage gimana itu. Kadang-kadang kalau kita ketemu agent aja untuk kayak hari ini kan meeting segala macam, nggak mau lah, ini cita-cita mau jadi orang kaya ya, tapi malas gitu loh. Gimana kamu mau jadi orang kaya tapi kamu malas gitu loh, suruh training nggak mau, suruh itu. Kadang-kadang ya udahlah, gue merasa capek banget, gue jualan lebih gampang lagi, gue handle nasabah nggak seribet gitu. Tapi kan gue harus buang ego. Kalau produser itu masih egonya ada gitu loh. Makanya saya bilang, saya buang ego, saya harus buang sabar, saya harus buang sabar semuanya. Pokoknya gue lagi latih sabar. Kalau hari ini gue nggak coba, saya mau sampai kapan jadi seorang century builder gitu loh. Kalau gue hari ini gak start, usia kita terus bertambah loh. Mungkin nanti sampai usia 50-60 gue baru terpikir gue mau jadi recruiter. Dan
saya pingin tapi udah kurang mampu. Spirit saya, tenaga saya sudah nggak bisa seperti kayak sekarang masih kita paksa-paksa bisa sampai saya rekruter bantu mereka sampai jam 1, jam 2 malam. Tapi kalau nanti usia saya udah 50-60 ke atas, saya sudah nggak rasanya udah nggak mampu. Ya kan kita sekarang udah kepala keempat ke atas, tak lama lagi udah 50. Mau apakah bisa gitu? Saya udah bilang, saya rasanya udah cukup ya sebagai produser, dan ya saya tidak lepas, dan saya mau pecahkan rekod gua tersendiri, ya itu gua mau TOT, gua mau juga center builder gitu loh. Jadi rekod ini belum ada, karena baik pun siapapun kayak Denny Utama sebagai idola saya pun, dia orang benar-benar nomor satu ya, termasuk salah satu nomor satu di Asia, adalah rekruter yang terhebat di seluruh Asia. Tapi maksudnya saya, mereka itu, tapi kan mereka cuma MDRT, ya record mereka MDRT, ya dia sebagai builder gitu loh. Ya, saya mau record saya tersendiri adalah saya punya impian, cita-cita adalah center builder juga sebagai plus TOT. Jadi benar-benar sapu bersih gitu loh. Jadi itu impian saya gitu loh. Jadi kalau teman-teman, ya itu kita sebong ego, kita harus sabar, kita harus berusaha terus-menerus. Rekrut itu memang capek, tapi kalau lama-lama saya udah bilang, kalau kita anggap itu enjoy, itu rasa capeknya udah hilang. Saya udah terasa tahun ini saya sudah ya udah, ya kita terima, maksudnya dia bilang dia nggak bisa datang, kadang-kadang udah janji meeting, kadang-kadang sesuka dia, banyak macam, karena kita menghadapi itu sekarang bukan hanya klien satu orang, satu lawan satu, tapi sekarang saya satu lawan berapa ratus orang gitu loh. Saya harus menghandle, kita harus jadi netral di tengah-tengah, apalagi nanti ada yang sesama agent tidak cocok lah, inilah itulah, kita juga sebagai dimarah lah, kita dianggap pilih kasih lah, segala macam. Saya sudah belakang ini udah mulai terima maksudnya tantangan tersebut. Jadi saya harus terima dengan kita harus rendah hati, kita harus sabar gitu. Kalau jawaban saya sih seperti itu gitu loh. Oke, thank you kok. Pertanyaan selanjutnya dari Meriati. Produk apa yang paling banyak dijual ketika capai COT atau MDRT? Oke, kalau pertama kali saya masuk itu TOT, saya jual iFlexiGuard plus dulu ada namanya iPrem, iFlexiGuard. Habis itu tahun kedua kan sudah mulai iFlexiGuard-nya kurang bagus ya, maksudnya investnya kurang cocok, jadi gua gantinya ke iFlexiGuard. Saya kebanyakan jual UP, saya kebanyakan jual yang berhubungan produk UP. Lebih simpel, lebih gampang ya. Dan kalau iFlexiGuard kan lebih enak pada nasabah ya. Maksudnya saya sih, kalau saya selama ini jualan, saya nggak pernah lihat komisinya berapa, saya nggak pernah hitung-hitung itu. Saya cuma tahunya ini bagus nggak buat nasabah. Habis itu mereka masuk akal tak terima. Kalau kita menceritakan produk tersebut, kita harus terima dulu sendiri. Kalau orang menawarkan produk tersebut, saya terima nggak? Kalau saya terima, saya baru jual. Oke, terjawab? Mantap kok. Selanjutnya pertanyaannya dari Pak Harta. Kriteria agent seperti apa yang direkrut oleh Coach John? Oke, kalau sekarang kan saya sebagai pemain baru ya, istilahnya kalau gua sebagai rekruter, saya masih baik ya, masih baik, masuk balita ya. Jadi kalau saya sekarang nggak memilih-milih siapapun, yang penting saya kenal, yang penting dia mau ajak komunikasi, mau kerjasama, yuk gua cerita, kalau mereka mau join, ayo sini gitu loh. Sama-sama kita mencapai impian kita, mencari income di sini yang tanpa modal ya, modalnya yang sangat kecil. Ya paling-paling ya, kalau saya bilang kadang-kadang kan bilang jadi agent asuransi kan nggak punya modal. Ya modal pasti ada, bukan nggak ada ya. Kayak contoh kita pertemuan sama klien, ajak pertemuan, itu kan kita ke kafe apa-apa juga itu perlu biaya. Makanya agent itu awal-awalnya sih, kalau saya yang di Tanjung Pinang, saya sih kasih mereka maksimal 2 minggu. Dalam 2 minggu itu mereka sudah AAJI, mereka harus ada data list untuk prospek. Saya bantu semaksimal mungkin dalam 2 minggu itu. Supaya kalian dapat income, oke, kalian punya modal, misalnya paling tidak kalau kamu 200 juta, kamu sudah agak aman ya. Maksudnya kalau ada 200 juta closing, itu kan kurang lebih sudah ada 2 jutaan. 2 jutaan, 3 juta ya. Sudah lumayan lah istilahnya, bisa membantu biaya hidup dikit, terbantu dikit ya, terbantu dikit. Jadi di situ habis itu 2 minggu kemudian saya sudah mulai lepas. Jadi saya terus rekrut gitu, rekrut baru gitu.
Berarti itu kok dari join HAJI 2 minggu ke depan kan udah disuruh tuh list nama dan segala macam. Nah itu sampai dengan dia closing, Ko John tetap dampingi agent ya? Ya, saya dampingi agent selama 2 minggu. Sampai dia closing maksimal ya, paling tidak 200. Kalau dalam 2 minggu dia cuma dapat 100, gue juga tetap lepas. Ya, tergantung. Saya akan sampaikan ke mereka, kalau kamu cuma closing 100, ya kamu paling-paling dapatnya sejutaan, 2 juta gitu loh. Menurut Anda cukup nggak? Habis itu kalau mereka ada big cash, saya baru maju gitu loh. Kalau Tanjung Pinang mungkin agak gampang ya. Kalau Jakarta jujur, saya pernah di Jakarta, saya tahu agak susah ya kalau pertemuan orang kan jauh, appointment waktunya kadang-kadang timingnya itu susah ya. Kalau di Tanjung Pinang, gua mau rumah ke rumah kan gampang banget gitu loh. Satu rumah ya, tapi sampai 10 menit udah sampai. Berarti itu semua agent ya kok? Kan agentnya ada banyak nih. Jadi semua yang Iya, lulus pasti didampingi. iya, aku dampingin. Mantap. Dampingin sampai mereka berhasil, karena awal-awal pasti mereka ada rasa malu, bahkan banyak lah. Pokoknya begitu maju, pokoknya saya gini, saya paksa mereka, ya udah lu ngomong gua hari ini datangnya tujuannya apa. Halo, misalnya, halo Ci, saya John ya, hari ini saya mau bawa leader saya mungkin menawarkan produk. Tapi kalau Tanjung Pinang kan kecil ya, mereka ketemu saya udah tahu gitu loh. Oh, si John asuransi, orang udah tahu semua gitu loh. Jadi itu nilai plus lah ya bagi saya. Makanya saya bilang, kita jadi seorang agen asuransi, kenapa kita malu ya? Kita dapat duitnya dari asuransi, tapi kadang-kadang ada agen kan dia merasa malu gitu loh. Kok mau sampaikan ke agen asuransi pada kabur? Gue bilang pada kabur karena apa? Kamu kurang profesional. Itu sih jawabannya. Terus kalau seandainya nih kok, dalam 2 minggu itu dia belum closing, apakah Koko akan tetap dampingi dia atau tinggal ke next agent yang lain? Kalau agen yang tidak, kayak contoh ya, saya rekrut 1,5 tahun udah 100 lebih orang loh, agen. Itu ada sebagian memang nggak ada closing. Kalau nggak ada closing, maaf lah, saya nggak bisa, gara-gara kamu satu orang kan saya habiskan waktu. Berarti jadi next aja ya kok ya? Ya, next lagi kan. Karena banyak yang butuh bantuan lagi. Habis itu kan kita di general banyak trip, sedangkan saya juga organisasi, saya juga banyak trip. Kayak dari kayak bulan lalu ya, bulan Maret tanggal 28 sampai kemarin tanggal 29 aku baru di Tanjung Pinang loh, 1 bulan. Wow. Baru ketemu saya lagi. Jadi ini baru mulai closing. Makanya kadang-kadang ya memang capek, tapi mereka udah tahu sistem saya gini. Pokoknya saya temanin 2 minggu, kalau nggak ada hasil, gue lepas cari yang lain lagi. Tapi kalau kalian masihnya mau konsultan lagi, mau tanya kembali, mau minta bantuan, gue tetap bisa. Tapi kalau ada nas klien gitu loh. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih kok dari Ko Edison. Kok kan rekrut direct timnya lumayan banyak, ada 100 agent lebih. Nah, dari 100 agent itu rep yang aktif berapa agent? Dan untuk sebagai builder, aktifkan agent tersebut, bagaimana ubah mindset mereka dari sales, maksudnya mungkin dari penjual ya, dari produser bisa sampai promosi BM, BD, dan jadi builder gitu kok. Oke. Bersyukur ya, ini pertanyaan bagus. Saya kan barusan tahun kemarin mulai ada yang 2023, 2024. Ini mudah-mudahan dalam bulan Juni ini saya ada promosi 4 ke BM, 1 ke BD, ya kan, dari Tanjung Pinang. Itu record bagi saya. Selama ini gua jarang ada namanya promosi, nggak ada di Tanjung Pinang. Ya, ini puji Tuhan. Nanti bulan 6 ini ada yang promosi. Jadi kalau saya sih, mereka begitu sudah promosikan mereka itu, ya jawaban saya sangat simpel ya. Pokoknya mereka kenapa bisa betah. Kayak contoh lah hari ini kenapa Johnny Sung, Harta, mereka masih betah di Allrise. Karena apa? Money. Ya, mereka sudah ngerti bahwa ini kan tugas yang sangat mulia, dan otomatis kenapa mereka bisa betah. Sebetulnya jawabannya sangat simpel. Kalau kita membantu mereka sudah dapat duit di sini, dapat income yang mereka mau, mereka tidak akan lari. Yang biasa lari adalah mereka nggak punya income yang pasti. Atau mereka adalah banyak ya yang capai target tahun ini, wah jadi top, habis tahun lalu hilang. Banyak yang kayak gitu, konsistennya nggak ada. Top sekali, habis itu hilang. Top sekali, habis itu hilang. Karena apa? Itu rata-rata pasti orang yang berpunya.
Orang yang berpunya, mereka pasti gengsinya tinggi. Satu, Betul. gengsinya tinggi. Yang kedua, oke, yang pertama kan kalau orang yang tidak betah lama karena satu gengsinya tinggi, yang kedua mereka merasa uang itu masih kecil, gue dapatnya banyak, jadi ini masih kecil bagi dia gitu loh. Tapi kalau orang yang betah, misalnya contoh ya kita rekrut orang karyawan biasa ya, dia gajinya anggaplah di Tanjung Pinang itu 4 juta. Oke, gaji 4 juta. Tiba-tiba dia di Generali, dia bisa closing 200, dia punya tim tersendiri, segala macam, dan dia promosi BM, dia satu bulan bisa mencapai 10 juta. Itu mereka sudah merasa bukan senang lagi ya, itu udah bersyukur banget. Karena apa? Income mereka udah berkelipatan. Dari gajinya 4 juta tiba-tiba di Generali, waktunya bebas, tidak ada maksudnya menentukan jam berapa masuk, jam berapa mereka merasa capek, mereka bisa berhenti. Karena mereka income-nya double up. Mereka otomatis menjadi apa? Mereka merasa ini tempat yang tepat. Tapi yang biasa masuk hilang, itu karena apa? Income-nya tidak besar. Mereka merasa, aduh 1 juta aja di Generali bohong, asuransi itu menipu lah. Capek, gua harus mengemis. Karena mereka nggak kena, karena mereka join asuransi. Makanya kadang kita yang betah-betah kayak yang LIC segala macam, yang itu aja, yang top juga yang itu aja. Karena apa? Mereka konsisten karena apa? Mereka tahu apa yang mereka mau. Satu, yang kedua mereka udah ke dunia asuransi ini bukan semata-mata karena uang juga gitu loh. Karena mereka otomatis sudah top, uangnya udah datang, mereka nggak pikir uang lagi, tapi mereka berpikir saya membantu orang, klaim waktu kita serahkan klaim itu sebuah kepuasan ya. Kayak contoh saya pribadi kalau saya menyerahkan klaim itu saya merasa sebuah kepuasan dan saya merasa aduh terbantu ya. Malah kadang-kadang mereka datang sama saya kok kecil banget gitu loh. Jadi kenapa kita gimana supaya mereka betah atau mereka kenapa masuk dan pergi, itulah jawabannya. Halo? Ya, oke kok. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih kok selanjutnya nih dari Ko Edi Cuaca. Kalau posisi lagi down dan lagi butuh, solusi apa yang Ko John lakukan? Oke, kalau lagi down, apa yang saya lakukan ya? Maaf, bukan saya sombong ya. Saya belum ada waktu untuk down. Saya belum ada waktu untuk down. Karena saya sangat ngerti yang sangat, saya bukan positif, terlalu over positif ya, tapi saya merasa saya tidak ada waktu untuk down karena apa? Saya jawabannya ini. Karena saya untuk kayak dulu kalau seproducer saya untuk handle nasabah entertain mereka aja saya nggak ada waktu. Satu, saya sekarang bikin recruiting aja saya udah pusing setengah mati. Maksudnya saya harus banyak agent gitu yang saya harus bantu mereka. Jadi kalau down itu sebetulnya bagi saya anggap sepele ya. Maksudnya hal-hal yang kayak contoh kadang-kadang kayak refreshing kemarin, kayak refreshing harga rider rumah sakit kita naik, itu saya pusing juga kadang-kadang ditelepon di marah-marah, John kenapa ini, diomel-omel, saya nggak anggap itu sebagai masalah, saya handle, saya ngomong-ngomong, saya akan cerita baik-baik sama mereka, bahwa ini karena inflasi, asuransi, ini biaya lagi naik, segala macam rumah sakit, segala macam, saya cerita gitu loh. Jadi bagi saya, sejarah saya itu saya nggak pernah ada dana daknya. Bukan saya sombong, saya pegang kuat bahwa ada campur tangan Tuhan dan saya punya keinginan dan kalau saya sudah set satu tujuan, bagi saya hambatan itu bagi saya bukan sebuah hambatan. Karena saya sangat jelas ya, yang saya kumau gitu loh, yang kumau itu saya sangat jelas. Jadi bagi saya nggak ada istilah titik kata saya down, saya nggak ada. Kalau paling-paling ya marah atau lagi tak senang, ya udah gua I don't care lah, pokoknya gua makan apa jalan-jalan udah gue lupain, gue nggak mau simpan hal-hal yang buruk di dalam otak saya nggak mau, saya buang aja maksudnya yang tidak bagus gitu loh. Jadi ya di dunia ini kerja apapun pasti ada masalahnya. Kenapa kita anggap itu sebuah masalah? Kita kan sebagai solusi, kita sebagai konsultan loh. Kalau enaknya didengar kita sebagai konsultan asuransi, orang kan mengkonsultan ke kita, dia berhak dong dia komplain, dia memberikan uang kepada kita loh. Dia memberikan, kita dapat uangnya kan dari mereka. Kalau mereka ngomel, kadang-kadang kayak karyawan yang salah-salah atau mereka melakukan kesalahan segala macam, ya udahlah.
Gua nggak usah pikirkan, ya udah kadang-kadang yang terlalu ribet gua cuek aja gitu loh. Kalau gua pribadi ya, kalau gua pribadi. Terjawab ya Ko Edi. Ada yang mau ditanya selanjutnya boleh langsung open mic loh. Lebih enak bisa tanya langsung ke Kojonnya. Tadi kayaknya Ko Harta mau tanya ya. John, udah tadi udah di chat, udah di chat. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum gue mau nanya deh John. Hmm. Kalau misalnya ya, let's say baru ya, biasanya dari John itu prepare buat mereka tuh apa aja sih? Tadi kan selain temenin yang 2 minggu gitu ya, tapi kira-kira dia perlu taunya apa aja sih kalau agent baru? Biasanya kalau John dalam 90 hari pertama. Oke, kalau saya sih biasanya ya awalnya saya mengajar mereka ke lapangan dulu supaya mereka tahu lapangan itu seperti apa. Habis itu kan mindset pikiran mereka, saya akan membuangkan rasa malu mereka, aku akan paksa mereka. Maksudnya kadang-kadang kan mereka kalau kita bawa, misalnya gua nih bawa John nih prospek, dia pasti ya kau dulu lah Pak, kau dulu lah, aku malu lah Pak, kau ngomong lah. Kadang-kadang kan kita nggak kenal gimana gua mau mulai dulu. Kau harus memulai dulu. Biasanya gue sampaikan ke mereka itu, kau harus yang mulai dulu. Kamu yang cerita, biar gue yang bantu di belakang. Kamu cerita dulu pembukaan. Harus ada pembuka, nanti saya yang di tengah dan nanti saya yang menutup gitu loh. Nah, biasanya saya langsung kayak gitu. Habis itu setelah itu mereka ke kantor, kita akan mengajarkan mereka gimana input data. Habis itu mereka harus gini loh. Tujuan kita ke sini, saya biasanya buka mindset mereka adalah tujuan Anda hari ini mau join ke saya itu tujuannya apa? Kan demi keluarga Anda, supaya income kamu lebih banyak. Mereka harus mengerti. Oke, makanya dari situ kita bisa seleksi, John. Jadi dari situ kita sudah seleksi orang ini serius atau tidak. Ya, dari kayak contoh saya 100 orang lebih kemarin pernah ditanya John ya. Saya bilang paling-paling yang aktif itu cuma belasan orang yang maksudnya ya karena mereka saya merasa apa, mereka rata-rata udah ada yang 5 juta, ada yang baru jadi agent. Kayak contoh saya ada agent yang lumayan bagus ya, AI itu namanya, dia satu bulan 30 juta. Sekarang kamu suruh dia tak jual pun dia tetap jual karena dia 30 juta loh, dia statusnya sebagai agent. Seorang agent aja income-nya bisa 30 juta, gimana kalau kita suruh dia nggak mau jual? Dia pasti, kita nggak mau jual pun, kita sibuk pun dia tetap jualan, karena mereka tahu mereka butuhnya apa. Manusia itu sebetulnya kalau di kerjaan, itu yang diutamakan apa? Uang, reward, trip, ya kan? Mereka maunya seperti itu. Nah, kalian mau capainya, ya dari situ. Makanya hari ini juga saya lagi belajar gitu loh, saya lagi seleksi terus, makanya kalau banyak orang yang kita terkumpul, kita baru bisa saring. Nggak semua orang bisa jadi kok di dunia asuransi. Kalau semua jadi agen asuransi sudah gimana gitu loh. Dunia ini pasti ada yang terima, ada yang tidak terima. Semua kerjaan juga sama. Pasti ada yang terima, ada yang tidak terima, ada suka dukanya, pasti di dalamnya ada gitu loh. Mau kerja apapun selain asuransi juga ada masalahnya gitu. Ada masalah, ada manisnya, ada kebahagiaannya gitu loh. Jadi dari situ saya 90 hari ya, saya harus terus doktrin tujuan mereka apa. Saya terus tunjukkan impian kamu apa. Kita akan mengajak, tujuan hari ini lu ke sini untuk apa? Oh, gua pinginnya income saya 20 juta. Hari ini lu baru 3 juta. Saya akan tanyakan, John, hari ini lu baru 3 juta, masih kurang 17 juta. Gimana solusinya? Ayo, kamu salah satu yang bisa membantu kamu adalah kamu harus prospek sebanyak mungkin gitu loh. Kalau kamu prospeknya cuma orang prospek aja belum tentu berhasil, apalagi kamu nggak prospek atau tinggal diam atau 1 minggu cuma prospek 1, ya pasti tidak sukses lah. Yang penting kalau saya sih dalam 90 hari itu terus bakar hot button-nya ya, hot button, dan tujuan dia yang sendiri mengatakan, ya gue terus kipas. Ada yang terima, ada yang enggak juga, ya manusia kan. Ya, yang terima ya bersyukur, ayo kita bisa lanjutin. Kalau tidak, ya mereka pasti stagnan di tempat gitu loh. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kalau agent yang tidak closing, tidak itu, kalau kayak di Tanjung Pinang kan terlalu kecil, daerahnya penduduknya terlalu kecil. Kalau Jakarta sama peluangnya besar ya, tapi kan saingannya juga besar gitu loh. Makanya kita harus ada nilai value kita, nilai jual
kita, baru kita bisa betah gitu loh. Kita punya nilai jual yang tinggi, otomatis kamu survivor terus gitu loh. Terjawab Kak John? Terjawab, John. Thank you. Biar Iya. kasih kesempatan yang lain nih, soalnya biar bisa kita kores, biar bisa terwujud nih 500 NRA nih. Yuk, silakan yang Bisa, lain bisa. nanya langsung nih ya, langsung dari Master Sifu. Ko John, tanya dong Ko. Ya, Kalau Koko kan timnya udah banyak ya, udah sampai ratusan. Nah, Koko kalau mau ketemu tim itu bagaimana untuk coaching atau mentoring mereka? kalau saya sih ada pertemuan ya. Kalau kayak contoh hari ini saya jam 2 kita ada pertemuan berkumpul. Habis itu Minggu saya ada kegiatan untuk maksudnya jalan-jalan bareng ke pantai kemana-mana. Ada habis itu kalau hari Senin sampai hari Jumat itu biasanya mereka tahu kalau mau prospeknya itu jam berapa gitu loh. Misalnya kalau saya di Tanjung Pinang, saya rata-rata kalau prospek pagi saya nggak lakukan prospek karena pada sibuk kerja, pada jaga toko lah segala macam. Saya biasanya prospeknya itu antara jam 2 sampai jam 5 itu kan orang pada itu ya tea time ya. Pada tea time jam 5 kan orang udah pada mau pulang untuk keluarga ya. Jadi dia prospeknya di itu atau jam 7 sampai jam 9 malam. Itu kegiatan. Dan pertemuan monitoring itu saya sih kapan saja ya kalian mau ajak saya ketemu, tapi pertemuan saya itu setiap hari Sabtu. Kalau di Tanjung Pinang kita nggak banyak kegiatan ya sekarang. Saya cuma adakan itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan setiap ada pantauan weekly ya. Jadi kita dari weekly itu kan produser, kok belum sampai ini Taipei-nya masih kurang dikit nih. Misalnya kayak kemarin kan, kayak contoh sekarang USA. Kalian mau tak yang USA gimana ini masih kurang nih 100 juta nih ketemu berapa. Saya ada pantauan habis itu ada hambatan apa di lapangan ketemu apa habis itu prospeknya gimana ada yang butuh bantu nggak gitu loh. Kalau butuh bantu ya udah. Habis itu jangan lupa untuk promosi ini udah baru 4 ini siapa lagi yang mau promosi ya selalu diingatin lah gitu. Thank you Kok. Nah, terus saya mau tanya, kalau Koko kan ngajak jalan-jalan ke pantai gitu, kan orang pasti banyak ya. Nah, budget yang Koko preparekan apakah memang masing-masing atau memang dari Koko sebagai leader atau gimana? Boleh, mungkin Kalau bisa saya jadi masukan untuk kita. Kalau saya jujur ya, kalau saya sih saya nggak pernah nagih sama agent saya. Oh, Saya lebih manjakan mereka. Biasanya saya bayar seberapa lah ya kita sebagai leader, istilahnya hearing lah ya kan seminggu sekali dan saya pun jarang di Tanjung Pinang gitu loh. Jadi ya healing gitu setiap minggu ya pas saya ada ya biasanya saya yang bayarkan. ya kita cek. Mm. Thank you Kok. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi nih kok. Kok gimana tanganin new agent yang direkrut? Awalnya semangat, tapi awalnya semangat tapi training dan Zoom nggak mau ikut. Kalau training dan Zoom dia nggak mau ikut, dia berpotensi untuk dalam closing tak itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya ada ketemu juga kayak gitu. Tapi kayak contoh ya, saya ada beberapa itu biasanya kalau orang yang berpunya ya, kayak saya punya satu agent itu dia bagus banget, maksudnya dia punya relasi bagus. Cuma dia gengsinya masih tinggi. Untuk Zoom, untuk training dia nggak pernah hadir. Tapi dia berpotensi closing tak? Oke, saya anggap itu bonus. Kalau saya sih kadang-kadang kalau yang spesial yang bisa menghasilkan hasil, saya masih kasih toleransi, jujur. Tapi dia kan tidak akan promosi, dia tidak itu dan dia kan membantu mendongkrak angka kita. Kenapa kita cari masalah gitu loh kalau dia bisa menghasilkan uang gitu loh. Bahasanya ya, bahasa kasarnya dia bisa menghasilkan uang, kenapa orang yang mesin ini bisa menghasilkan uang, kita cari masalah gitu loh. Jadi saya kadang-kadang ada spesial untuk orang tersebut juga gitu loh. Ya alasannya dia kan sibuk lah, inilah dia kalau setiap training nggak mau datang. Kadang-kadang dia dapat reward kemarin dapat iPad segala macam dia kok nggak mau datang ambil sampai sekarang saya malah tadi aduh ini udah datang loh sebulan kok belum datang ambil. Ya bro nanti gua singgah ya gua ambil gitu loh. Ya itu saya sih masih ada spesial kalau dia bisa memberikan angka. Tapi saya paling takut adalah sudah tidak berpotensi, banyak gayanya lagi, ya udah cari yang lain.
Oke, jadi intinya kita harus kenalin dulu ya, kok ya calon agent kita itu seperti apa. Kalau memang dia Betul. berpotensi ya udah kita masih bisa lah kasih beberapa Iya, pengecualian. karena kan kita butuh angka juga kan. Maaf kata ya, maksudnya kita butuh angka juga. Jadi kalau dia bisa closing, misalnya dia bisa closing nih, dia sampai MDRT, tak usah mulu-mulu lah MDRT. Tapi dia nggak bisa training, nggak bisa itu, masa kita buang? Dia Benar. bisa menghasilkan loh, dia punya relasi gitu loh. Tapi kalau udah gak punya relasi, cuman semangat-semangat doang, disuruh training nggak mau, Ah, sumpah kalau itu medali. kan, itu maaf kata itu nanti jadi virus. Kalau agent tersebut sudah tidak bisa, makanya saya bilang itu kan kayak tong kosong nyaring bunyinya kan, sudah tidak datang, banyak gayanya lagi, banyak inilah training nggak mau nih sosok pintar lagi apa-apa, ya udah up aja. Ada juga saya ketemu yang kayak gini, makanya nggak semua berhasil kok, nggak semua. Jadi kalau udah gitu udah tinggalin aja gitu ya, Pak ya. Iya, tinggalin aja lah sampai dia sadar. Padahal Ores begitu bagus loh. Jujur saya sangat kagum dengan kalian sama Iriani ya. Maksudnya tim kalian begitu kompak, begitu solid, begitu bagus ya. Orang luar lihat begitu, wow, memang bagus banget gitu loh. Habis itu trainingnya banyak, habis itu perkumpulannya banyak. Itu kan sudah tempat yang tepat. Kalian nggak manfaatin, ya bodoh sendirilah. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih kok. Kok gimana cara masuk ke komunitas level tinggi sedangkan kita masih di level agent bawah atau newbie? Oke, saya cerita dikit ya. Kalau masa lalu saya bukan lahir dari orang berpunya juga, enggak. Saya juga orang biasa-biasa aja. Saya masuk cuma kita istilahnya kadang-kadang manusia itu ada istilah harus pintar-pintar sendiri ya. Kalau gua dulu zaman jadi agent, waktu itu masih muda ya, waktu jadi agent, gua sering ikut organisasi. Dari organisasi itu saya selalu mendekati ketua-ketua, kepala-kepalanya itu yang maksudnya sebagai mungkin penasehat, komisarisnya. Nah, itu kan maaf kata kalau yang kayak organisasi kayak Yayasan Ceci lah, kayak Ceci, kayak Teochew, di Tanjung Pinang ya, Yayasan Teochew, ya, kayak PSMTI gitu. Itu kan semua orang-orang kaya yang kedudukan. Pasti orang yang berpunya dong gitu loh. Orang berpunya ya udah kita sebagai anggota kita lebih rajin, lebih itu waktu itu saya juga maksudnya orang suruh angkat ambil aqua kita juga angkat aqua gitu loh saling membantu di organisasi. Dari situ kan kita perkenalkan kita kenal sama ketua tersebut ya, lama-lama kan kita jalin hubungan. Harus pelan-pelan, nggak mungkin kamu langsung orang yang tidak berpunya habis itu kamu masuk habis itu emang lu siapa gitu loh. Orang pasti tanya, dia juga minder gitu loh. Emang lu siapa? Gua juga takut lu, emang lu siapa? Dari situ jujur ya saya bersyukur banget saya dapat case-case dari Jakarta yang begitu gede-gede dari Jakarta. Case-case saya itu ya dari ketua saya gitu loh. Dari ketua saya dulu saya kita ada Yayasan PSMTI, saya sebagai anggota, waktu itu saya terus membantu ibu tersebut, itu ketua kami. Nah, habis dari itu saya beranikan diri, Bu, saya di dunia asuransi loh, saya butuh support ibu gitu loh. Saya ini pemain baru, saya butuh dukungan ibu. Nah, kadang-kadang saya ngomong gitu loh. Akhirnya dia bantu, karena kan dia melihat anak ini bagus gitu loh. Habis itu kan, ya maksudnya kita pandai-pandai sendiri ya gimana ngajar ya, tapi saya cerita nyata saya tersendiri gitu. Dari situ habis itu dia ikut acara ke Jakarta untuk pertemuan semua ketua kepala untuk yayasan perwakilan dari mana-mana. Saya ikut gitu loh. Saya ikut, Bu, saya mau ikut gitu loh. Saya balas sendiri waktu itu, saya balas sendiri, saya ikut. Dari situ kan dia memperkenalkan kita, ini siapa nih, Pak Eka Chandra, nih Pak siapa nih, Pak siapa. Ya udah dari situ gua kenal. Habis itu, Bu, bantu dong, aku mau prospek Pak Eka. Misalnya aku ngomong jujur ya, Pak Eka Chandra Negara, dia orang konglomerat yang istilahnya 10 besar di Indonesia loh. Gimana gue bisa closing? Dari ketua saya bilang, Pak Eka gini. Habis itu ketua saya sama, Bu, tolong bantu dong masukin aku ke Pak Eka. Dia cuma ngomong satu, John, kau udah berapa lama di dunia asuransi? Waktu itu saya bilang, Pak, saya udah 10 tahun. Saya udah 10 tahun di dunia asuransi, saya bilang gitu. Habis itu saya bilang, Pak, saya butuh dorongan dan dukungan Bapak loh. Saya butuh bantuan Bapak gitu loh, saya untuk mencapai target saya. Ya saya beranikan diri. Dia bilang dia sampaikan ke saya itu waktu itu sama grogi loh. Gua kasih lu 5 menit yang lu cerita, kalau jelas oke, saya merasa puas, saya masuk punya anak saya. Dia bilang gitu. Waktu itu pertama kali saya closing, langsung dia masuk 1M. Gue bisa loncat dari atas ke bawah, tapi gue tahan. Gue sambil gembira sambil sama menangis loh. Waktu itu saya closing 1 case itu 1M gitu loh. Dari Pak Eka. Senangnya minta ampun. Dari situ
pembukaan, saya bilang Tuhan tuh sayang banget sama pembukaan. Akhirnya Pak Eka, saya beranikan lagi, Pak Eka bantu dong, saya lagi ngejar target, minta bantuan dong, referensi teman-temannya. Nah, kadang-kadang mereka entertain lagi minum-minum, ya saya ikut gitu loh. Ini nih masuk nih sama John, 1M, satu orang 1M ya. Nah, mereka closing gitu loh. Jadi kita membantu kekuatan mereka, dari kekuatan mereka yang masukin gitu loh. Kalau saya yang buka mulut pasti nggak mungkin closing. Jujur aja nggak mungkin closing. Makanya tergantung pandai-pandai kita. Makanya gua sampai hari ini menjalin hubungan sama bos-bos besar itu gitu loh. Jadi kita ketemu itu bukan hanya, halo Pak, Pak saya kurang target ya. Orang jadi minder sama kita. Saya akan terus menjadi, Pak, saya dari Tanjung Pinang, ini saya ada bawa ini ikan hiu. Kalau Tanjung Pinang terkenal ikan hiu gorengnya enak banget. Ini Pak, saya ada bawa ikan hiu nih buat Bapak. Ada bakso sotong. Mereka paling suka ciri-ciri khas dari Tanjung Pinang. Otak-otak nih gue ada bawa nih buat Bapak. Jadi kalau gue sering-sering ke Jakarta, gue kirim gitu loh. Akhirnya dari situ kan orang menjalin hubungan baik. Nanti, John, gue mau ke Tanjung Pinang makan-makan, nanti besok pulang. Nanti mereka datang, gue jemput segala macam. Gue antar gitu loh. Akhirnya dari situ menjalin hubungan sampai sekarang udah belasan tahun gitu loh. Nah, itu kan nilai, maksudnya ada value, masa caranya gimana kita mendekati, ya itu pandai-pandai kita. Saya nggak bisa bilang, oh gimana ya caranya, ya harus tergantung kepintaran kita gitu loh dalam pergaulan. Oke, moga terjawab ya. Sampai merinding katanya kok dengernya. Berarti intinya kita harus masuk ke dalam komunitas ya kok, dan pintar membawa diri gitu ya. Dan sama Ya, tadi kalau mau nanti, cepat ya, kalau kamu mau cepat. Dan itu tadi aku ya, memperlakukan customer tuh ya sebagai keluarga, sebagai teman. Jadi nggak cuma Teman ya, sebagai keluarga. premi doang baru ditodong gitu ya kok ya. Betul. Oke, mungkin ada lagi? Satu lagi nih kok. Tapi masih diketik, tunggu ya kok. Atau Bu Ani open mic juga boleh, Bu Ani. Ada 2 pertanyaan terakhir nih kok. Yang pertama adalah, gimana kalau agent nggak punya market buat jualan, gimana tuh kok? Oke, kalau agent nggak punya market, saya dulu nggak punya market juga. Jujur ya, kan tadi saya udah bilang saya dari yang ikat tali itu perusahaan. Saya kan ngajar canvassing, ngajar door to door. Nah, dari situ punya hasil nggak? Nggak ada hasil. Waktu itu saya door to door, canvassing saya nggak punya hasil. Saya cuma dapatnya apa, dalam 3 bulan itu saya cuma hampir prospek, waktu itu cuma 70 orang, saya closingnya cuma 1 loh. Dan 1 itu juga 300.000, kayak mengemis gitu loh, waktu itu. Akhirnya kenapa saya bisa ya, dari canvassing ini, jujur, ada hasil nggak? Itu hoki-hokian ya. Kalau saya nggak ada hasil. Saya cuma dapat 1, tapi dari situ saya mendapat apa? Mental saya lebih kuat. Knowledge saya lebih, pengetahuan saya lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. Karena saya dapat hambatan, tantangan orang yang secara langsung, praktek secara langsung, itu saya dapat ilmunya, saya dapat istilahnya gua nggak ada rasa malunya. Prospek, kan kadang-kadang kita kan kayak tadi saya bilang, agen baru itu kan kadang-kadang banyak bergengsi ya, mau ngomong, mau ungkapkan, mereka takut dan malu gitu loh. Dari situ saya mendapat dari situ. Habis itu, marketnya itu bisa ada, saya yakin setiap manusia pasti ada teman, pasti itu. Makanya kalian balik lagi pada diri sendiri. Kamu harus tantang diri sendiri. Bisa karena biasa. Ya, kayak contoh, nggak punya market. Siapa bilang nggak punya market? Contoh, tetangga kita kan kita bisa prospek. Nah, kalau tetangga enggak, kayak contoh kita beli nasi, beli makan sarapan pagi, itu kan pasti ada yang penjualnya itu dong. Penjual itu kan kita bisa prospek. Makanya teman kerja, rekan kerja, kita juga bisa prospek. Ya kan, kalau dari saudara-saudara juga kita bisa prospek, habis itu referensi. Nah, dari situ kita seleksi pelan-pelan gitu loh, pasti ada, nggak mungkin nggak ada punya market. Nggak punya market karena kita nggak pernah coba. Mindset kita udah menutup diri kita bahwa tidak ada market. Kita ngomong, gue nggak ada punya market. Kalau memang seperti itu dan terus menerus, ya kita lepas. Lepas lama-lama apa? Saya yakin itu akan menjadi virus lagi.
di kantor. Kenapa? Nanti dia bilang, iya asuransi itu susah. Kalau orang positif, ketemu positif, bagus banget. Tapi kalau orang negatif, ketemu negatif, parah banget. Ya, kalau positif ketemu negatif, dia masih setengah-setengah loh, masih bagus banget loh. Tapi kalau negatif ketemu negatif, mampus jadi virus nanti di kantor. Iya susah ya asuransi, iya susah. Iya banyak tolak, iya. Punya kita mahal, iya mahal. Nanti jawabannya seperti itu. Makanya kita kadang-kadang kalau kita lagi down, lagi itu, bagi teman-teman yang ada lagi down apa-apa, ya cari yang Pak Joni, Pak Harta, Ibu Ir gitu loh. Kalian bisa ketemu atau teman-teman yang survivor yang lagi bagus gitu loh. Mereka kalau orang lagi bagus, kayak contoh lah kita tanya kita sini, kalau kita lagi bagus, orang kata down itu kita nggak ada down gitu loh. Nggak ada down-nya gitu loh. Jadi gua ada sibuk setengah mati, gimana ada waktu untuk down. Tarik nafas aja, gua merasa nggak cukup waktu gitu loh. Jadi dari situ kalau nggak market sebutnya mereka harus coba. Mereka bukan manusia itu, saya yakin masa manusia lahir coba sendiri. Pasti punya tetangga, ya contoh yang paling simpel saya udah bilang, tukang bakso, kita beli bakso, sering beli bakso, kan kita bisa tanya, Bang, udah punya asuransi belum? Atau Bang, Bang, gua mau menawarkan nih produk pasti nih. Nah, kita kan bisa menawarkan cemerlang kayak orang pekerja biasa ya. Mereka mungkin belum mampu untuk rider rumah sakit. Tapi sebetulnya yang paling penting itu rider rumah sakit. Tapi kalau mereka memang nggak mampu, ya kita bisa menawarkan yang 300.000 kan. Ya kita ngomong nih Bang, ini nih. Kira-kira Bang, kalau saya tanya sisipkan 1 bulan itu Abang biasa menabung berapa? Kan kita bisa tanya, itu tukang bakso juga bisa prospek. Karena kalau ada mindset seperti itu, biasanya agent kayak gini gua nggak terima, dia nggak punya market. Kalau lu nggak punya market, buat apa kau join lagi? Habiskan waktu kan, buat apa kamu join? Ya udah jadi pekerja aja. Memang setiap manusia nggak semuanya bisa jadi agent asuransi gitu loh. Kalau semua jadi, makanya tadi saya udah bilang kalau semua jadi, dunia ini mau gimana gitu loh. Tak ada agent lagi, tidak butuh agent lagi. Saking banyaknya semua jadi agent. Ya kan? Moga terjawab ya. Jadi sebenarnya semua orang tuh punya market ya kok. Iya, Siapapun ada mau market. atau tidak, mindset dia mau buka enggak aja kan belum apa-apa dia udah bilang nggak ada market. Sebenarnya marketnya kan saya kasih contoh yang paling simpel. Masa kamu nggak makan sih tiap hari, nggak ada sarapan, nggak ada makan siang, nggak makan malam. Ada kan yang biasa kita beli itu kan kita bisa menawarkan. Tukang jual nasi, tukang jual bakso, segala macam kita bisa menawarkan kan. Itu kan juga market. Mereka juga butuh asuransi. Kadang-kadang kita jangan meremehkan juga tukang bakso. Mana tahu mereka juga income-nya, penghasilan juga jauh lebih banyak lagi. Benar-benar kok. Jadi tergantung mau apa enggak ya kok itu. Betul. Tidak ada alasan, tidak ada market ya kalau bagi saya. Pertanyaan terakhir nih kok. Saya sudah coba masuk beberapa komunitas, tetapi setiap komunitas yang saya masuk pasti ada agen asuransi. Nah itu gimana tuh kok? Harus apa tuh? Ya. Ini jawabannya sangat simpel ya. Kita harus di dalam organisasi, ya saya yakin kayak Jakarta, pasti banyak ya agen asuransi juga dengan skill, dengan caranya juga sama ya. Mereka juga ingin memasuki ke organisasi. Makanya kita harus satu, tampil beda. Kita harus apa? Kita harus berbeda daripada yang berbeda, kita bersinar. Kayak contoh lah setiap tahun, kita contoh aja ya, contoh. Setiap tahun itu artis itu nggak banyak ya, penyanyi banyak kan, pasti punya kesukaan masing-masing gitu loh, pasti kita punya idola masing-masing. Jadi gimana kita bisa menonjol dari bintang itu kita bisa menonjol itu gimana caranya? Yaitu kita harus tampil beda dan kita punya nilai value yang tinggi. Kalau kamu punya nilai value tinggi dan tampil beda, itu pasti luar biasa. Pasti bisa bersinar di tempat yang paling bersinar. Memang kalau di tempat gelap, contoh ya saya suka cerita ya, di tempat yang paling gelap, misalnya kita di satu ruangan, kita tutup semua lampu, kita hidupkan satu lampu aja, itu terang banget, satu lilin aja, itu sudah terang banget. Tapi kalau di dalamnya sudah banyak lilin, kita harus lilin yang paling menonjol. Harus pintar-pintar sendiri gitu loh. Kamu punya nilai jual yang tinggi, kamu baru bisa bersinar di tempat bintang-bintang. Ada nilai tersendiri, nilai jual yang tersendiri. Kayak contoh kita bilang ya, ini bukan sombong, saya memberikan contoh. Kayak contoh Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu daerah yang sangat kecil. Kenapa setiap tahun kita bisa, maksudnya kita bisa maju konsisten setiap tahun top of the year. Bisa jadi bintang di dalam panggung itu. Karena apa? Saya harus tampil beda, gue punya nilai jual yang berbeda. Saya tidak kalah juga dengan kota-kota besar gitu loh. Walaupun saya paling kecil.
Istilahnya contoh gitu. Karena apa? Saya punya nilai jual yang berbeda, saya punya value yang berbeda. Akhirnya saya bisa maju yang paling bersinar di dalam situ sudah pada banyak lilin yang terang gitu loh. Jadi dari situ kita kenapa di dalam situ banyak yang sudah, masa dalam organisasi sudah banyak agent nih, ya kamu harus pintar. Pernah tak kamu coba untuk ungkapkan kepada ketua kamu? Coba kamu tanya sendiri, pernah tak kamu mengatakan, Pak, saya dari Generali loh Pak, saya ingin dukungan Bapak. Kalau kamu sudah jalin hubungan bagus, kamu tinggal tembak aja. Makanya saya bilang sebetulnya semua bisa terjadi dengan bagus, dengan konsisten, itu karena apa? Kita sudah punya skill dan kita sudah planning dengan tepat, kita sudah planning dengan sangat bagus. Jadi kita kan tinggal sampaikan aja, Pak, saya butuh dukungan. Kalau dia ketua yang hebat dan benar-benar dia kaya, dia pasti support. Pasti dia support, karena apa? Dia pun segan kan, istilahnya kalau gue sudah menjalin hubungan baik, misalnya dalam ruangan ini ada 5 agent nih, saya satu-satunya yang terakhir. Ya, tapi kan dia kan gimana pun kalau dia sebagai ketua dan dia berpunya dan kamu ceritakan, kamu udah sharing sama dia, maksudnya produknya lebih bagus, kita kan menceritakan, Pak, kita dari Generali ini banyak loh keluar produk-produk baru yang tradisional, yang bersifat pasti-pasti. Dulu saya yakin Bapak sudah punya asuransi, tapi kan yang bersifat unit link. Pak, boleh tak kasih aku waktu biar aku penjelasan kepada Bapak? Itu. Udah Pak, kasih gue 10 menit nih, kita singkat, shortcut, jangan terlalu bertele-tele, orang juga malas gitu loh. Dan baliknya ada tergantung hubungan Anda terhadap ketua itu, maksudnya kalau kamu sudah benar-benar dia merasa ini anak ini bagus, orang ini bagus, ini bisa diajak kerjasama segala macam, kan enak jadinya. Pokoknya kita jangan kesan ya, jangan ada kesan bahwa ada maunya baru cari orang gitu loh. Itu sih kalau saya sih lebih penting itu, karena gue sifat gue pribadi gue juga nggak suka kamu cari saya ada maunya aja gitu loh. Oke, moga terjawab ya. Mantap kok. Thank you katanya luar biasa. Oke, Udah? ya sesi pertanyaannya sudah kok hari ini luar biasa banget sharingnya, isinya semuanya daging dan semuanya pada wow, jadi nambah inspirasi lagi nih kok buat kita semuanya. Nah, Ya. tambah ini nggak kok satu closing statement untuk All Rise Jakarta, untuk agent-agent yang ada di sini, mungkin kasih tips atau quotes apa gitu untuk kita. Oke, saya merasa sebuah kebanggaan ya hari ini diundang sebagai pembicara di All Rise. Oke, teman-teman, kalian harus merasa bersyukur ya, maksudnya kalian sudah di tempat agensi yang sangat tepat di All Rise. Ya, kalau saya Jakarta, saya juga ingin loh bergabung di All Rise. Ya, soalnya All Rise itu saya merasa banyak bintang-bintang di sana, banyak yang sebagai inspirasi, sebagai contoh ya, lead by example kenapa mereka bisa sampai hari ini bertahan dan sampai ini jadi yang terbaik juga di Generali ya, itu sudah di tempat yang sangat tepat. Ayo teman-teman, mari kita berjuang ya, kita meraih impian kita menjadi yang terbaik ya, mewujudkan impian kita itu menjadi nyata. Jangan hanya sebuah cerita. Kita juga mau meninggalkan cerita yang sangat luar biasa untuk keturunan kita ya, ke anak-anak cucu cicit kita gitu loh. Maksudnya kita juga mau memberikan contoh ya. Ayo kalau mari teman-teman mari bersama-sama yang bagi yang mau serius ya, bagi yang mau-mau saja. Bagi yang mau-mau saja, ayo kita sama-sama meraih impian kita menjadi yang terbaik. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman ya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi maksudnya kita sharing, dan sharing apa yang saya sampaikan adalah apa adanya. Oke, terima kasih. Thank you, Mantap. Bro John. Thank you, Kojo. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya. Thank you, John. Ya, ya. Tutup, kita boleh Dulu yuk, sama-sama. kita foto dulu yuk, Okta. Iya, kita boleh sama-sama open cam-nya ya, kita foto bersama. Oke, Ko Aji, Bu Beatrice, Ko Edison, Tio, Mbak Ira,
Udah semuanya, kita capture dari halaman yang pertama ya. Oke, halaman pertama 1, 2, 3. Halaman yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Terima kasih ya semuanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ko Jon. Thank you. Thank you, Ko Jon. Thank you. Ya, ya, Thank you, bye-bye. Ko Jon. Luar biasa. God bless you, Ko Jon. Keren.